Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar agribisnis. Saya, Laila Sarisa Najati dengan NIM D1A020036 dari kelas B Agroekoteknologi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi atau judul dengan judul subsistem pemasaran agribisnis. Subsistem pemasaran agribisnis ya ada 4 poin. Yang pertama yaitu poin A, pasar agribisnis, poin B, pemasaran agribisnis, poin C, lembaga dan saluran pemasaran agribisnis, dan yang terakhir yaitu poin D, fungsi-fungsi manajemen pemasaran agribisnis. Poin A, pasar agribisnis. Pasar dalam pengertian pemasaran, yaitu semua pelanggan yang mempunyai kebutuhan akan produk yang dipasarkan dan memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Jenis-jenis pasar ada 4. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini yaitu memiliki ciri-ciri banyak penjual dan pembeli, serta harga yang ditetapkan berupa harga tetap pasar. Pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga tersebut. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar monopoli. Ciri-ciri yang paling menonjol dari pasar monopoli yaitu hanya terdapat satu penjual saja. Yang keempat, yaitu pasar persaingan oligopoli. Pasar persaingan oligopoli adalah memiliki ciri-ciri menjual produk yang hampir sama jenisnya dengan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi, dalam pasar pertanian atau pasar agribisnis merupakan tempat terjadinya transaksi antara penawaran dan permintaan di bidang pertanian, baik berupa hasil maupun input. Yang kedua yaitu poin B, pemasaran agribisnis. Pemasaran adalah semua kegiatan bisnis yang membantu kebutuhan konsumen dengan mengkoordinasikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Bierlein dan Wolverton 1991-329. Pemasaran pertanian adalah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberi kepuasan dari barang dan jasa yang dipertukarkan kepada konsumen dalam bidang pertanian, baik berupa input ataupun output yang berupa produk-produk pertanian. Fungsi pemasaran tersebut ada 3. Yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran yang terdiri dari penjualan dan pembelian. Penjualan adalah pemindahan kepemilikan dari produsen baik ke distributor ataupun konsumen. Sedangkan pembelian adalah pemindahan kepemilikan barang ataupun jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu fungsi pengadaan fisik. Fungsi pengadaan fisik ini terdiri dari penyimpanan, transport, dan proses. Penyimpanan yaitu menyimpan barang ataupun jasa yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, transport atau distribusi. Transport atau distribusi adalah pengangkutan barang dari produsen ke konsumen untuk menjangkau daerah perluasan penjualan tersebut. Dan proses adalah proses produksi untuk menciptakan barang ataupun jasa tersebut. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas tersebut terdiri dari standarisasi dan grading, finansial resiko, dan informasi pasar. Informasi pasar dapat berupa informasi mengenai penawaran dan permintaan maupun persaingan di dalam pasar. Sedangkan finansial resiko merupakan perencanaan yang dapat berguna untuk mengurangi resiko-risiko finansial. Poin C yaitu lembaga dan saluran pemasaran agribisnis. Lembaga pemasaran adalah badan usaha ataupun individu yang menyelenggarakan pemasaran jasa dan komoditas dari produsen ke konsumen dan mempunyai hubungan dengan badan usaha ataupun individu lainnya. Lembaga pemasaran bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi pemasaran
dan memenuhi keinginan konsumen seoptimal mungkin. Dalam rantai distribusi ada dua rantai. Yang pertama, penyaluran barang atau jasa tidak melalui perantara atau secara langsung dari produsen ke konsumen. Misalnya, melalui cara door-to-door ataupun mempromosikan hasil produksinya langsung ke konsumen. Sedangkan yang kedua yaitu saluran distribusi tidak langsung atau dengan perantara. Perantara tersebut dapat menggunakan perantara merchant middleman dan perantara agen middleman. Perantara merchant middleman adalah perantara yang memiliki barang ataupun jasa tersebut yang bisa dijual langsung ke konsumen. Sedangkan agen middleman adalah perantara yang hanya bertujuan atau berfokus untuk mencari pembeli, sedangkan dia tidak memiliki barang tersebut. Poin D yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam pemasaran agribisnis. Fungsi tersebut berupa fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pelaksanaan atau realization, fungsi pengawasan atau controlling, dan kebijakan atau polisi. Fungsi tersebut yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Proses perencanaan dapat mempertimbangkan analisis pasar dan persaingannya, lingkungan dan proyeksi, segmentasi pasar, potensi pasar, target pasar, dan lain-lain. Penjelasan sedikit mengenai analisis pasar dan persaingan. Analisis pasar dan persaingan dapat kita lihat di tabel selanjutnya. Sedangkan potensi pasar dapat berupa sebagaimana potensi barang yang kita hasilkan dapat bersaing sempurna dalam pasar tersebut. Sedangkan target pasar adalah target yang akan dicapai dalam pemasaran kita seperti jumlah produksi, jumlah pemasaran, dan harga ataupun penghasilan ataupun keuntungan yang dicapai dari pemasaran produk tersebut. Dalam analisis tersebut dapat kita lihat dalam tabel tersebut ada pasar dan persaingan, lingkungan dan proyeksinya, segmentasi pasar, potensi pasar, target pasar, program pemasaran agribisnis atau bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah 4P dalam perusahaan agribisnis yang berupa produk, price, plus promotion. Produk ataupun produk yaitu barang yang dihasilkan dari perusahaan agribisnis. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan agribisnis. Dalam sebuah perusahaan agribisnis, baiknya menggunakan harga yang relatif rendah karena dapat menarik minat dari konsumen kita. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat yaitu pengertian tempat yaitu tempat-tempat yang ingin produk. Pengertian tempat yaitu perusahaan agribisnis berusaha untuk menempatkan atau mendistribusikan barang-barangnya sehingga bisa dijangkau oleh konsumen secara luas. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan untuk menarik minat ataupun daya beli dari konsumen terhadap produk yang kita hasilkan. Keempat faktor tersebut merupakan faktor penting bagi produsen atau pelaku usaha untuk memaparkan produknya. 4P seperti yang kita lihat pada tabel tersebut. Nah, bauran pemasaran agribisnis atau agribusiness marketing mix yang berupa 4P tadi memiliki perbedaan antara pemasaran on-farm agribisnis dan off-farm agribisnis. On-farm tersebut seperti proses penanaman maupun proses tanam sampai panen. Sedangkan proses off-farm adalah proses pengolahan maupun proses pemasaran dari hasil pertanian tersebut. Yang pertama yaitu pada produk ataupun produk. Pada on-farm, produk dapat dikemas atau di-packing dan bisa juga tidak dikemas. Sedangkan pada produk off-farm, produk tersebut dapat dikemas atau di-packing dengan berbagai corak kemasan yang bagus dan menarik. Yang kedua, price atau harga. Harga pada on-farm relatif murah dan kurang bervariasi. Sedangkan pada off-farm, harganya relatif mahal dan bervariasi karena tahan lama. Yang ketiga, place atau tempat.
Pada on-farm, jangkauannya relatif dekat ataupun kecil. Pada off-farm, jangkauannya bisa relatif jauh, bahkan bisa diekspor. Yang keempat, promotion atau promosi. Iklan terbatas karena mencari mitra dan pasar. Pada on-farm, iklan tersebut hanya digunakan untuk mencari mitra dalam dunia pertanian ataupun dalam proses pertanian. Sedangkan pada off-farm, iklannya jauh lebih beraneka ragam karena pasar atau tujuan target pasarnya yang luas. Sebelum merancang 4P, pelaku usaha juga harus memiliki unsur 4C untuk memberikan kepuasan pelanggan. 4P dan 4C tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun unsur dari 4C yaitu customer selection, convenience, communication, dan cost. Yang kedua dari fungsi manajemen pemasaran agribisnis adalah pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian yaitu mengkelompokkan dan menentukan karyawan atau pekerja kelompok pemasaran agribisnis agar tugas dan wewenangnya efektif, maka perlu didesain dengan baik agar masing-masing karyawan dan pimpinan dapat melakukan tugas-tugasnya dengan efisien sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau realization. Fungsi pelaksanaan dalam manajemen pemasaran agribisnis terdiri dari lingkungan pemasaran dan sasaran pemasaran atau marketing target. Lingkungan pemasaran terdiri atas aspek terkendali dan aspek tidak terkendali, serta diagnosa. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Peranan pengawasan dalam manajemen pemasaran agribisnis dapat dikemukakan sebagai kegiatan yang mampu mengarahkan jalannya perusahaan pada tujuan yang diinginkan dan proses agribisnis tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya halangan-halangan. Yang kelima yaitu kebijakan atau polisi. Manajemen pemasaran dalam agribisnis perlu diikuti kebijakan-kebijakan. Menurut Sukartawi tahun 2002, halaman 114, kebijakan tersebut adalah berupa kebijakan produk, harga distribusi, promosi, penelitian, dan pengembangan di bidang pertanian. Tanpa adanya kebijakan-kebijakan tersebut, mungkin dalam sebuah sistem atau perusahaan agribisnis yang melakukan pemasaran dapat mengalami kendala-kendala tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi dengan judul subsistem pemasaran agribisnis. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.